Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ayuhatullah wa talibat kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kakak dan abang tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hayya nabda dari sana biqiraati basmalah. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nak, minggu ini pembelajaran kita materinya masih sama dengan materi minggu yang lalu. Hanya ada beberapa materi yang Miss tambahi. Yang pertama itu masih tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Yang kedua ismun mufrad muzakkar, ismun mufrad muannas, kemudian isim alam ya. Jadi nanti alam ini ada pembagiannya. Oke nak, tujuan pembelajarannya masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu siswa kakak Miss harap kakak dan abang mengetahui pentingnya belajar bahasa Arab, kemudian dapat memahami ismun mufrad muzakkar dan juga muannas, kemudian kakak dan abang mampu memahami ismun alam. Oke, yang pertama pentingnya mempelajari bahasa Arab. Jadi Miss gak bosan-bosan mengingatkan kakak dan abang agar kakak dan abang itu agar tidak merasa bahwasanya bahasa Arab itu tidak penting ya. Bahasa Arab itu penting ya. Kenapa? Ya karena Al-Quran ya, Al-Quran itu tahu kan Al-Quran ya, Al-Quran itu adalah kalamullah ya nak. Jadi pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Hadis itu adalah perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan hadis itu dituliskan dalam bahasa Arab. Kemanapun kakak pergi, kemanapun kakak beli Al-Quran, itu tetap berbahasa Arab. Nah, jadi gimana kakak akan paham bahasanya kalau kakak sendiri tidak paham bahasa Arab? Nah, begitulah kira-kira ya nak. Oke, kemudian sebelum kita melanjut ke materi yang pertama ya, kakak dan abang harus tahu dulu nih, ismun itu dari segi jumlahnya dia terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya mufrad nak ya, mufrad itu satu ya atau tunggal. Kemudian musanna artinya 2. Yang ketiga namanya jamak. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ketika bendanya sudah lebih dari 1 itu namanya jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab lebih dari 1 itu belum dikatakan jamak. Dia dikatakan jamak harus lebih dari 3. Nah, jadi 2 itu belum jamak. Yang jamak itu lebih dari 2. 3, 4, 5 selanjutnya itu baru namanya jamak. Nah, itu dalam bahasa Arab ya nak. Oke, materi yang pertama adalah ismun mufradun muzakkarun. Ya, kalau kita artikan secara terpisah, ismun artinya kata benda, mufradun artinya satu atau tunggal, muzakkarun artinya laki-laki. Jadi pengertian dari ismun mufrad muzakkarun adalah kata benda yang jumlahnya 1 atau tunggal dan berjenis kelamin laki-laki. Contoh, ustadzun artinya seorang guru laki-laki. Kemudian yang kedua, tilmidun seorang murid laki-laki. Kemudian abun seorang ayah. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita mau bilang 2 guru, 2 murid, nah beda bahasa Arabnya. Itu nanti kita bahas juga ya nak. Kemudian apa sih Miss dia tandanya laki-laki? Tandanya dia jenis kelaminnya laki-laki, salah satunya adalah tidak bertamarbutoh. Ingat ya nak, tidak berakhiran tamarbutoh. Tamarbutoh itu adalah ta yang bentuknya bulat. Ingat ya, ta yang bentuknya bulat. Kalau ta biasa
Bukan ya, itu masih laki-laki. Oke. Kemudian yang kedua, ismun mufrodun muannasun. Kalau diartikan secara terpisah, ismun kata benda, mufrodun satu atau tunggal, muannasun perempuan. Jadi pengertian ismun mufrodun muannasun adalah kata benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan berjenis kelamin perempuan. Contohnya, ustadzatun seorang guru perempuan, tilmidatun seorang murid perempuan, ummun seorang ibu. Jelas beda ya contoh yang di atas dengan contoh yang di bawah. Ya. Apa tandanya dia perempuan? Ya, tandanya perempuan dia berakhiran tun atau tamarbutoh. Ingat, tamarbutoh yang bentuknya bulat, bukan tak biasa. Ya nak, kayak misalnya baitun. Baitun itu kan akhirnya itu kan tak biasa. Maka dia bukan jenis kelamin perempuan, tapi dia masuk ke muzakkar atau laki-laki. Kemudian yang ketiga, alamun. Ya, alamun ini adalah nama orang. Ya, nama orang tuh banyak ya, nama orang. Contoh Ahmad, Salma, Umar, Hasan, Hasanah, Sakinah, atau misalnya Zaidan, atau misalnya Furqan, itu ya. Kemudian alamun ini nak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah alamun mudzakarun. Alamun muzakkarun kalau diartikan secara terpisah, alamun artinya nama orang, mudzakarun artinya laki-laki. Jadi alamun muzakkarun adalah nama orang yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya Ahmad, Andi, Zaki, Faruk, Furqan, Zaidan, Zidan, apalagi pokoknya yang berjenis laki-laki lah ya. Kemudian yang kedua adalah alamun muannasun. Kalau diartikan secara terpisah, alamun artinya nama orang, muannasun artinya perempuan. Jadi alamun muannasun adalah nama orang yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya Hindun, Zakiyah, Salwa, Salma, Sakinah, kemudian masih banyak ya nak. Pokoknya dia yang berjenis kelamin perempuan, dia masuklah dia ke alamun muannasun. Kalau dia nama laki-laki masuk ke alamun mudzakkar. Oke. Nah, membuat kalimat ya. Kita udah minggu lalu juga udah menjelaskan membuat kalimat menggunakan domir. Domir sebenarnya ada 14, tapi yang akan kita pelajari kali ini hanya 5, yaitu huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Ya, jadi nak, ketika kita membuat kalimat, domir itu kita harus sesuaikan yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Contohnya nomor 1, domir tambah ismun mufrodun muzakkarun. Berarti domir yang bisa kita buat di contoh pertama ini ada 3. Yang pertama contohnya domir huwa, anta, dan ana. Contoh nih, huwa ustadzun, dia seorang guru laki-laki. Anta thalibun, kamu seorang siswa. Ana abun, saya seorang ayah. Jadi nggak boleh hiya ustazun, anti tolibun, nggak boleh ya nak, ada aturannya. Kemudian yang kedua, domirun tambah ismun mufrodun muannasun. Ini juga sama. Kalau kita mau buat kalimat dari ismun mufrodun muannasun memakai domir, maka domir yang kita gunakan itu hanya bisa 3. Yang pertama hiya, anti, dan ana. Contoh, hiya ustadzatun, dia seorang guru perempuan. Anti thalibatun, kamu seorang siswi. Ana ummun, saya seorang ibu. Ya, jadi dia
domirnya harus disesuaikan dengan ismunnya. Kalau domirnya laki-laki, maka ismun yang kita pakai untuk yang laki-laki. Kalau domirnya perempuan, maka ismun yang kita gunakan pun perempuan. Pada ismun alam pun sama. Ya, kalau nama orangnya laki-laki, domirnya laki-laki. Kalau nama orangnya perempuan, domirnya perempuan. Contoh, huwa Ahmad, dia Ahmad. Hiya Fatimah, dia Fatimah. Anta Arif, kamu Arif. Anti Aisyah, kamu Aisyah. Ana Zainabun, saya Zainab. Atau boleh juga Ana Umar, saya Umar. Oke ya nak. Kemudian masuklah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kiroah. Ya, kiroah ini artinya bacaan ya nak, bacaan. Miss akan membacakan kiroahnya. Jadi tugas kakak dan abang dengarkan baik-baik, fahami cara membacanya. Ya, kemudian ikuti dalam hati. Oke, mulai ya. Assalamualaikum. Sobahul khair. Ismi Abdurrahman. Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Huwa Arif wa huwa sadiqi. Huwa Ahmad wa huwa sadiqi aydan. Hiya Salma wa hiya tilmidatun jadidatun. Hiya sadiqati wa hiya Faridah. Hiya tilmidatun qadimatun. Huwa as-sayyidu Hamdan wa huwa abi. Huwa jundiyun. Hiya sayyidatu Hindun wa hiya ummi. Hiya tabibatun. Huwa Musa wa huwa akhi. Huwa tilmidun. Hiya Maryam wa hiya tilmidatun aydan. Hiya sayyidatu Zulfa wa hiya mudarrisati. Nah, itu dia kiroahnya ya nak. Miss akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kakak simak ya nak, disimak. Assalamualaikum. Sobahul khair, selamat pagi. Ismi Abdurrahman, nama saya Abdurrahman. Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Saya adalah siswa di sekolah dasar. Huwa Arif, dia Arif. Wa huwa sadiqi, dia adalah temanku. Huwa Ahmad, dia Ahmad. Wa huwa sadiqi aidan, dan dia adalah temanku juga. Hiya Salma, dia adalah Salma. Wahia tilmidatun jadidatun, dan dia adalah murid baru. Hiya sodiqoti, dia adalah sahabatku atau temanku ya, sama. Wahia Faridah, dan dia adalah Faridah. Hiya tilmidatun qadimatun, dia adalah murid lama. Huwa sayyidu Hamdan, dia adalah Pak Hamdan. Wahwa abi, dan dia adalah ayahku. Dia adalah seorang polisi. Hiya sayyidatu Hindun, dia adalah Bu Hindun. Wahia ummi, dan dia adalah ibuku. Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter. Huwa Musa, dia adalah Musa. Wahwa akhi, dan dia adalah saudaraku. Huwa tilmidun, dan dia adalah murid. Hiya Maryam, wahia tilmidatun aidan, dia adalah Maryam, dan dia adalah murid juga. Hiya sayyidatu Zulfa, dia adalah Bu Zulfa. Wahia mudarrisati, dan dia adalah guruku. Oke nak. Nah, tugas kakak dan abang yang harus ditulis itu adalah
Perhatikan itu ada tabel Miss buat ya, ada 1 sampai 5. Jadi dari teks atau kiroah yang tadi yang Miss bacakan, silahkan kakak cari mana ismun mufrad muzakkar, mana ismun mufrad muannas, mana alam, mana alam muzakkar dan mana alamun muannas. Ya, Miss, Ai nggak dapat ismun mufrad muzakkar itu sampai 5. Nah, berapa yang kakak dapat, berapa yang abang dapat, silahkan ditulis. Kalau misalkan nggak ada yang dapat, ya nggak usah ditulis. Oke ya nak. Kemudian Miss Ai dapatnya misalnya 6. Boleh ditulis 6 ya. Boleh ini jadi Miss suruh kakak dan abang mengamati ya, mengamati kiroah yang udah Miss bacakan tadi. Jadi kalau misalkan kakak pengamatannya misalkan hanya dapat 3, ya boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan pengamatan kakak dan abang nggak ada yang dapat, ya boleh. Nah ya nak, silahkan dikerjakan di buku catatannya, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Miss Umi. Nah, kalau misalkan kakak dan abang ada yang belum paham tentang materi kita hari ini, silahkan tanya Miss Umi langsung ya nak, di nomor WA Miss Umi. Oke, hayya nakhtafi darsana bi qiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasir ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.